Ya, Kita sambil duduk ya Mas ya. Iya, sambil santai-santai. Santai-santai teman-teman. Ya. Ya, ini kita di atas bukit ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat, ini pisang candinya dan itu pemandangannya bagus banget itu teman-teman ya. Itu juga kebun Republik Ya. Banana juga itu Mas. Jadi yang sebelah sana itu juga kebun dari Republik Banana. Itu pisang semua teman-teman ya. Sekitar sana itu pisang semua dan ya nanti kalau ada waktu kita liput ke sana teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah cuacanya juga mendukung. Kalau di video sebelumnya kita di kebun yang di Glenmore itu cuacanya nggak mendukung ya. Jadi kita banyak hujannya, banyak breaknya. Kalau di sini insya Allah kita full. Oke, kita sapa langsung ya bagi ownernya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Iya, ini nggak apa-apa ya, ini panas-panasan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, enak Mas. Mulai tadi hujan saja. Mungkin baru ada yang subscriber baru yang baru bergabung dengan kita. Mungkin bisa disapa dengan memperkenalkan nama dan alamatnya Mas. Ya, saya pemilik dari kebun Republik Banana. Dan nama saya, kalau nama yang kenal, kebanyakan orang itu manggil Pak Vincent atau Mas Vincent. Dan rumah saya di Kalibaru. Alamatnya Jalan Raung. Mas Vincent ini sudah lama teman-teman ya. Sudah berapa Mas? 15 tahun di Candi? Ya, kalau saya sendiri di dunia perpisangan itu sudah ada 15 tahunan Mas. 15 tahun. Kalau keluarga saya itu hampir 40 tahun. Dari orang tua, dulu pedagang. Pedagang. Ya, dulu pedagang, bukan petani, intinya seperti itu. Dan dulu juga saya di awal-awal itu juga pedagang Mas, di tahun 2011. Saya itu pedagang dan penender di perkebunan Jatirono. Yaitu dulu itu pisangnya Mas Kirana Mas. Karena lambat laun dan mencari solusi untuk perkembangan ke belakang, jadi kita memutuskan untuk bertani sendiri. Ya itu sampai sekarang kita bertani ya. Di pisang, menekuni pisang candi lah. Khususnya candi ya Mas. Candi, paling banyak kita itu candi. Paling banyak candi. Seperti itu. Nah, kalau yang di sini Mas, ini kebun yang keberapa ini? Ini kebun ini Republik Banana yang berapa? 3 mungkin. 3 ya? Iya, kalau nggak 3, 4 ini. Sampai lupa saya. Karena banyaknya kebun ini. Iya, di sini juga mungkin ada sekitar hampir 5.000 pohon di sini. 5.000 pohon. Iya. Luasan berapa di sini Mas? Kurang lebih itu antara 4 sampai hampir 5 lah. 5 hektar di sini. Iya. Di sini. 5.000 pohon. 5.000 pohon. Kurang lebih. Mungkin nggak sampai. Karena kita tanamnya nggak padat Mas. Kan bisa dilihat sendiri toh. Iya, bisa. Seperti ini. Kita nggak terlalu padat kita tanam. Gitu. Oke. Nah, kenapa Mas kok menganut sistem tanam agak jauh ya, agak renggang ya? Jadi gini Mas, kita kan ini ngomong tanaman padat sama tanaman nggak lebar sebenarnya ini ukuran standar lah menurut saya ya. Bukan masalah petani konvensional dan petani modern, tidak Mas. Tidak, menurut saya tidak, nggak seperti itu ya. Dan Mas sendiri kan bisa melihat sendiri toh. Tanaman padat dan tanaman normal seperti ini lebih bagus mana, dan satu pokok tanaman itu bisa menghasilkan itu kan bisa 2 sampai 3 buah. Itu berbarengan. Kalau tanaman padat nggak bisa Mas. Karena apa? Saling bertubrukan. Seperti itu Mas. Tanaman padat itu bagus hanya 1 kali di awal saja. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri itu Mas, tidak mau juga buang-buang waktu untuk sering menanam pisang, tidak. Di video yang kemarin, Mas, sebelumnya, Mas kan sudah memvideo
Kalau di lokasi saya itu tanaman itu bisa 5 tahun, Iya. bisa bahkan lebih. Dengan Jadi kualitas itu masih bagus, gitu. Hmm. Jadi kita nggak usah tanam-tanam terus, Mas. Iya. Tanam itu butuh biaya juga. Juga nanam lagi butuh waktu. Iya. Dan Waktu saya garis ya, Mas. Iya. Kalau tanam pisang itu jangan disamakan, kita itu jangan sama menanam tebu. Nah, menanam tebu itu, Mas, setiap 1 tahun tebunya itu digusur, Iya. diolah tanahnya, Diolah. jadi kosong, Dibabat habis ya. dibabat habis, diolah lagi tanahnya, terus ditanamin. Kalau Oke. pisang itu kan kebanyakan orang itu ya masih belum ditebangi semua, di tengah-tengah ini kan sudah ditanamin lagi. Tanamin lagi ya. Nah, saya mau nanya sama Mas, kalau pisang tanpa sinar matahari itu bagus apa tidak di waktu pertumbuhan? Kan seperti itu aja, Mas. Iya. Gitu loh. Ya namanya ya nggak hanya pisang sih, Mas ya. Iya. Tapi di semua tanaman kayaknya memang butuh cahaya matahari. Ya, betul. Untuk fotosintesis tadi, Betul. memasak makanannya kan harus pakai sinar Betul matahari. banget. Nah, jadi kalau kita tanam di sela-sela, kita tunggu lagi itu kan berapa bulan loh, Mas. Iya. Dengan betul. kondisi pisang itu pasti kurang sempurna. Karena apa? Panasnya itu untuk fotosintesis kurang. Gitu loh. Iya. Jadi jangan disamakan sama tebu loh. Tebu itu kan ditebang total. Panas lagi, kosong lagi. Jadi kalau pisang, ya itu, Mas. Mending kalau memang mau berkorban, ditebangin semua lagi, tanam baru lagi, baru bagus. Gitu Tapi ya. kan kita itu modal lagi dan modal lagi. Iya. Nah, jadi kita itu harus cerdas. Cerdasnya begini, Mas. Kita cari tanah yang bagus, ya toh. Kita cari tanah yang bagus, terus jarak juga kita tentukan yang biar ideal, biar bisa lama, anak-anaknya biar selalu terkena matahari, tumbuh dengan baik, kan seperti itu toh, Mas. Iya. Betul. Dan satu lagi, Mas. Menurut saya, petani milenial itu ya bukan dari antara jarak dan ini bukan. Iya. Lebih condong saya itu memainkan pupuk. Menurut saya. Jadi kalau kita itu berani memupuk, ya kita akan dapatkan itu kualitas yang bagus lah. Pohon yang bagus pasti buahnya juga bagus. Iya. Yang konvensional itu kan dulu toh, Mas. Misalnya kayak kakek saya itu ya. Tanam pisang dulu cuma dicangkul saja, dibersihkan, tapi tidak pernah dipupuk, Mas. Iya. Gitu loh. Jadi kalau saya itu gini. Saya itu di satu tempat, Mas, rumpun ya. Iya, satu barong. Satu barong itu saya itu 1 tahun bisa panen itu 4 sampai 5. 4 lah. 4 kali lah ya. 4 kali. Satu barong. bisa lebih, Mas. Karena apa? Misalnya seperti ini ya. Ini anakannya yang udah besar 2. Iya. Ada yang 3 itu seperti itu ya, toh. Ada yang 3. Lah, nanti itu kan bareng toh, Mas. Iya, bareng. Di bawahnya ada anakan lagi. Dia bisa mekar, Mas. Oke. Kenapa bisa mekar? Dia punya ruang untuk membesarkan badannya. Kan seperti itu, Mas. Iya, betul. Jadi mungkin 1 tahun ya bisa sampai 5-6 bisa. 1 barong. 1 barong. Itu saya itu bukan belajar dengan teori-teori. Saya sudah mempraktekkan seperti itu. Gitu loh. Untuk pencegahan layu fusarium juga ya, karena di sini kan pekerjaannya itu ada yang baru, Jadi gini, Mas, untuk fusarium itu nggak bisa, memang itu juga dari alam, kontur tanah itu menentukan, Mas. Oh gitu ya. Iya, kita bersihkan daun terlalu ekstrim, akibatnya apa ya, Mas ya? Daun itu kan apa itu namanya, daun yang masih muda itu masih hijau, itu bahaya kalau terlalu dipangkas habis. Itu pengalaman saya loh ya. Iya. Nah, jadi kita jangan dibuat nganu ya, itu pengalaman saya sendiri. Karena apa? Kena hujan, air itu akan masuk, Mas. Kena panas, akhirnya dia itu akan layu, jadi sampai ke akar. Dan akarnya itu pasti akan membusuk, Mas. Artinya seperti ini.
Jadi jangan bilang kalau pisang candi itu tidak bisa kena layu fusarium atau waduh luar biasa, sama saja. Sama saja ya. Sama. Apalagi dengan kontur tanah. Ini kan sampean tahu toh, tanahnya ini apa ya Mas ya? Rata ya kan? Rata. Jadi ya itu wes, konsekuensinya gitu. Tanah ini nggak cepat habis air hujan itu Mas. Mengendap. Mengendap ya. Kalau lain yang seperti sana itu ya Mas, daerah sana itu kan miring toh. Yang lereng ya. Ya kayak di kebun Republik Banana sana itu yang kita ke sana awal. Yang di Glenmore. Ya, yang di Glenmore itu. Terus kontur tanahnya juga bagus. Ya toh, di sana cuaca menurut saya pas dari apa? Pisang candi itu pas. Ya, ini kan kita berbicara fokusnya ke candi ya Mas ya. Iya. Bukan pisang yang lain. Ya. Soalnya tiap jenis pisang kan karakteristiknya nggak sama, Nggak sama kan ya. Iya. Nah itu teman-teman ya. Jadi harus dipikirkan dulu kalau mau nanam pisang candi gitu ya Mas ya. Iya. Menurut saya itu gini loh Mas. Yang saya tahu dulu saya itu tahun berapa itu ya? Iya. Saya itu nyurvei di daerah pinggir pantai, daerah itu Mas. Daerah mana itu Mas? Gedung Gebang itu ya. Iya. Wah, lihat di sana itu luar biasa. Saya lihat pisang Cavendish itu Mas, bagus-bagus ditanam di sawah. Iya. Betul. Dan ada sebagian teman saya itu ditanam pisang candi ditanam di sawah, kurang bagus. Nggak bisa Mas, nggak bisa. Candi itu minta tanahnya yang kering, agak kering, seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi nggak sembarangan candi itu ya sebenarnya. Iya Mas. Nggak segampang kelihatannya gitu loh Mas. Iya, jadi gini, yang saya tahu candi itu kan sebenarnya itu dari Amerika Latin lah. Oh gitu. Iya. Jadi bukan asli Indonesia. Oh bukan. Candi itu. Bukan candi itu terus mulai naik ke atas kayak candi, bukan. Yang malah naik ke atas itu pisang Mas, pisang tanduk itu ya. Iya. Itu lebih parah naiknya kayak ke atas. Jadi pisang candi itu dulu Mas. Candi itu dulu itu kan ada pengusaha dari Lumajang. Mas tahu sendiri toh, kota pisang itu di mana? Di Lumajang. Iya, di daerah Candipuro sana itu kan, Candipuro itu kan Lumajang toh Mas. Iya. Iya. Lah makanya ditaruhin pisang candi sana itu Mas. Nah, asalnya candi itu dari sana. Kalau yang saya tahu 2000 berapa itu ya? Mungkin sekitar tahun 2004 sampai 2002, 3, 4. Candi itu yang ada itu Mas ya. Kalau di bagian Kalibaru, di bagian Banyuwangi, adanya itu cuma di Kalibaru Mas. Iya. Oh, enggak ada yang lain. Jadi dulu itu misalnya di Glenmore itu tanamannya itu pisang Ambon, pisang Roja, ya toh. Karena ketahanannya kurang, akhirnya diganti candi. Candi itu sebenarnya lebih kuat dari pisang apa saja, tapi juga bisa kena gitu loh. Iya. Gitu. Apalagi di daerah lokasi yang datar Mas, misalnya di sawah. Yang ada hujan lah. Ya, nggak apa-apa sih tanam di sawah, nggak apa-apa, kita nggak melarang. Yang penting nanti bikin gotnya agak dalam, seperti itu. Tapi kan gimana ya Mas ya? Bikin got juga biaya. Biayanya besar. Juga saya lihat video-video di mana di YouTube itu daerah selatan itu saya lihat itu pisangnya kok kecil-kecil, padahal masih baru kan gitu Mas. Iya. Iya toh. Sedangkan punya saya itu ada yang umur 5 tahun. Ini buah kedua ya Mas, masih lumayan bagus. Cuman memang Mas, jangan salah ya, untuk bulan-bulan ini semua pisang pasti kondisinya itu akan memburuk. Semua pisang. Karena efek dari hujan kemarin Mas. Hujan nggak berhenti selama 1 bulan. Iya. Itu ngefek banget loh sama pisang. Banyak kalau ngomong itu Mas, apa karak daun. Karak daun ya. Ya, karak daun itu sebenarnya itu kalau dari pisang itu bukan karena dari penyakit loh, bukan. Karena dari curah hujan terlalu tinggi. Akhirnya di bawah itu becek, ya toh. Terus banyak apa itu akar yang mati, ya toh. Akhirnya ya itu cepat menjadi kering daun itu. Gitu loh, Mas. Oh, gitu. Jadi bukan karena bakteri, bukan karena jamur, bukan kalau bulan-bulan ini dikarenakan itu hujannya itu terlalu tinggi.
Oke, oke. Terlalu tinggi kemarin ini Mas tahu sendiri lah. Pagi nggak bisa keluar, Mm-mm. sore hujan, Hujan. siang hujan, sampai tembus ke malam. Iya. Dan karakternya pisang juga gini Mas, kita untuk pengurangan apa itu tadi apa itu daun ya. Daun. Ha-ha. Jadi kita itu memang tergantung ya musimnya juga. Mm-mm. Jadi kalau musim hujannya terlalu parah kayak gini Mas ya, Ya. kita buangnya nggak usah banyak-banyak. Kalau nanti udah agak panas, daun ini banyak sendiri Mas. Iya. Nah, di musim panas itu daun ini akan banyak sendiri, Mm-mm. gitu. Oh gitu. Jadi saling berkesinambungan ya Mas ya. Iya, Dengan apa tadi layu fusarium, dengan karak daun. Itu cuaca sangat mempengaruhi berarti ya, sangat mempengaruhi ini. Dan kontur tanah juga ya Mas ya. kontur tanah itu sangat penting Sangat intinya. penting, Kalau ya. kita itu tanam pisang candi itu, soalnya pisang candi itu gini loh Mas. Pisang candi ini kalau kenapa kok tahan, pasti ada plus minusnya Mas. Minusnya itu ke pekerjaan kita. Iya. Seperti itu. Karena apa? Candi ini kalau dibiarkan, dia itu akan naik dan roboh. Tidak seperti pisang, apa itu namanya, pisang Berlin. Itu semakin banyak. Semakin banyak dan anaknya semakin bagus. Intinya terkena air saja sudah dia bagus, kena hujan. Pisang Raja Nangka, pisang Raja Sajen, itu semakin ke dalam dia tumbuh itu. Makanya kenapa kok bibitnya pisang Raja Sajen itu mahal? Karena apa? Dari proses pendongkelan Ya. itu susah Mas. Iya memang. Iya toh. Kalau dongkel biasa aja nggak akan ada ini akarnya, Iya. ya kan?